Baik, selamat pagi anak-anak ya. Hari ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi yang bagian kedua ya. Jadi untuk gelombang bunyi bagian pertama kemarin sudah kita pelajari ya, berkaitan tentang karakteristik gelombang bunyi, kemudian ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terkait dengan gelombang bunyi itu ya. Jadi ada pelayangan, kemudian ada refleksi, kemudian ada refraksi ya, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya part kedua ini kita akan membahas tentang efek Doppler ya. Jadi di dalam gelombang bunyi ini ada bagian yang harus kita pelajari tentang efek Doppler ya, dan ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Masih dengan guru yang sama, Ibu Florentina Dwi Astuti MPD, mari kita pelajari materi tentang efek Doppler ini. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah setelah pembelajaran diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan konsep efek Doppler di gelombang bunyi, kemudian merumuskan persamaan efek Doppler pada berbagai peristiwa ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat menyelesaikan penerapan formula atau persamaan efek Doppler pada soal terkait peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian itu dapat menyelesaikan soal, kemudian dapat menjelaskan konsep efek Doppler ya. Kemudian, nah untuk memulai pembelajaran kita ya, Ibu ada memberikan pertanyaan ya sebagai apersepsi atau sebagai brainstorming di awal ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah, pernahkah Anda ya, ketika berada di tepi jalan dan mendengar suara sirine mobil ambulans itu semakin kuat jika mobil tersebut bergerak mendekati Anda? Begitu pula sebaliknya, jika mobil bergerak menjauh, maka suara sirine akan terdengar lebih kecil. Bagaimana? Apakah pernah mendengar ya? Pernah mendengar sirine mobil ambulans? Pasti pernah lah ya. Iya, ketika di tepi jalan ataupun ketika kita berada di jalan raya ya, ketika kita mengendarai motor ataupun kita di dalam mobil ataupun kita digonceng menggunakan motor gitu ya, pasti pernah terlintas ya, pasti pernah terlintas ada mobil ambulans ataupun ada mobil patroli polisi yang lewat menghidupkan sirenenya atau membunyikan sirenenya gitu ya. Nah, ataupun ketika kita berada di rumah kemudian ada tukang bakso lewat membunyikan mangkoknya atau memukul mangkoknya, bunyinya ting 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 gitu ya, lewat ya, pasti pernah dengarkan ya. Nah, ketika semua itu lewat ya ataupun bergerak gitu ya, otomatis ada perubahan suara yang kalian dengar ya. Contohnya, kalau misalnya di tepi jalan kalian mendengarkan ada suara mobil ambulans yang lewat ya, kalau dari jauh itu otomatis suaranya kecil kan ya. Kemudian ketika mendekati kalian, otomatis suara yang kalian dengar itu akan semakin besar ya. Kemudian ketika melewati kalian lagi, suara dari sirine tersebut akan kembali mengecil kembali, gitu kan ya. Nah, sama juga kalau ketika kalian di rumah, ketika ada tukang bakso yang dari jauh itu kedengaran sih, tapi kecil suaranya. Tapi semakin mendekati rumah kalian ya, otomatis suaranya juga akan semakin membesar ya. Kemudian akan menjauh lagi ketika tukang baksonya menjauh, kemudian suara yang kalian dengar itu otomatis akan semakin mengecil gitu kan ya. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Nah, apa yang kita dengar ya, frekuensi yang kita dengar itu ya, frekuensi yang kita dengar itu berarti tergantung dari sumber bunyinya ya, tergantung dari letak sumber bunyinya ya. Nah, maksudnya letaknya berarti apa? Berarti ada hubungannya dengan jarak, kemudian ada juga hubungannya dengan kecepatan. Maksudnya kecepatan di sini apa? Nah, itu yang akan kita pelajari nantinya ya, yang akan kita pelajari nantinya yang berhubungan dengan efek Doppler. Jadi, jawabannya apakah pernah Anda melihat atau mendengar suara ambulan yang semakin mendekati kalian suaranya semakin besar? Ya, pasti pernah ya. Kemudian ketika menjauh otomatis suaranya akan mengecil? Ya, seperti itu ya. Karena di situ berhubungan dengan frekuensinya, kemudian berhubungan juga dengan kecepatan dari sumber bunyinya ya. Nah, siapa sih sumber bunyi dan siapa sih pengamat ya? Nah, yang namanya sumber bunyi itu adalah
sesuatu yang menghasilkan suara. Contohnya tadi kalau misalnya mobil ambulans yang membunyikan sirine, berarti mobil ambulans tersebut adalah sumber bunyinya ya. Atau misalnya mobil patroli polisi yang menghidupkan sirinenya. Nah, itu juga disebut dengan sumber bunyi. Ataupun tadi mamang bakso yang membunyikan mangkoknya. Nah, itu juga disebut dengan sumber bunyi. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah pengamat. Siapakah pengamat atau pendengar? Pengamat atau pendengar itu adalah kita sendiri ataupun manusia gitu ya, yang memiliki indera pendengar gitu ya. Nah, jadi pengamat ataupun pendengar itu adalah seseorang ataupun orang yang mendengar sumber bunyi tersebut ya. Jadi kalau sumber bunyi itu dihasilkan dari benda ya, dari benda yang ada suaranya gitu ya, atau benda yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Kalau kita sebagai orang itu disebut dengan pendengar ya ataupun pengamat ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke efek Doppler ya. Jadi sebenarnya apa sih efek Doppler itu? Nah, efek Doppler itu berkaitan dengan tadi tuh, apersepsi yang tadi tuh. Jadi efek Doppler itu terjadi ketika ada suatu gerak relatif ya antara sumber gelombang bunyi dan pengamat. Jadi itu pasti ada perubahan frekuensi ya, ada perubahan frekuensi yang disebabkan karena adanya gerak relatif antara sumber gelombang bunyi atau sumber bunyi dengan pengamatnya tadi ya. Nah, gerak tersebut berarti berhubungan dengan kecepatan ya, karena kecepatan bunyi itu ya, kecepatan dari gelombang bunyi itu eh, di udara itu 340 meter per second ya. Kemudian nanti tergantung dari kecepatan dari sumber bunyi dan kecepatan pengamatnya ya, maka akan terjadi perubahan frekuensi. Nah, ini yang disebut dengan efek Doppler. Jadi efek Doppler itu perubahan frekuensi ya, perubahan frekuensi yang terjadi karena adanya gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat itu sendiri ya. Nah, berdasarkan teori ini ya untuk efek Doppler dapat kita lihat untuk persamaannya ya, untuk persamaannya itu. Nah, di sini ada Fp, kemudian ada V velocity itu ya, kemudian ada Vp, kemudian ada Fs dan lain sebagainya ya. Nah, ini akan saya jelaskan nanti maksudnya apa ya. Kita lihat dulu untuk teorinya ya. Ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling mendekati ya, pengamat mendengar frekuensi bunyi yang lebih tinggi daripada frekuensi bunyi yang dipancarkan oleh sumber. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi sama seperti tadi yang saya bilang ya, ketika kita jauh dari sumber bunyi ya, ketika kita jauh dari sumber bunyi, otomatis suara yang kita dengar atau frekuensi yang kita dengar itu kecil ya. Beda dengan ketika sumber bunyi tersebut mendekati kita ataupun kita mendekati sumber bunyi tersebut ya, ataupun jarak kita dengan sumber bunyi itu semakin dekat, otomatis frekuensi yang kita dengar itu akan semakin lebih besar ataupun akan semakin lebih tinggi ya. Nah, untuk keterkaitan itu disebut dengan efek Doppler, di mana ini adalah persamaannya atau rumusnya ya. Bisa kita lihat kalau F dengan V itu beda ya, tolong ya dibedakan antara F dengan V ya, bacanya juga beda. F di sini adalah frekuensi, sudah jelas ya, F kecil ya. Kemudian V di sini adalah velocity atau kecepatan. Ini V, ini V, ini V, ini V, ini F ya. Tolong dibedakan. Nah, apa sih Bu? Ada FP, ada VP, ada VS, ada FS Bu. Apa sih ini? Nah, indeksnya ini ya, PPSS ini ya, disingkat atau singkatannya adalah P ini adalah pengamat atau pendengar ya, pengamat atau pendengar. Kalau S di sini adalah sumber bunyinya ya. Jadi tadi saya ulangin, kalau sumber bunyi itu adalah benda yang menghasilkan bunyi ya, benda yang menghasilkan suara ya. Kalau misalnya pengamat itu orang yang mendengarkannya ya. Nah, kemudian FP di sini apa? FP di sini adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat ya. Kemudian kalau VP di sini adalah kecepatan yang kecepatan pengamatnya ya, kecepatan pengamatnya atau kecepatan pendengarnya. Kemudian kalau VS itu kecepatan sumber bunyinya ya. Kalau Fs di situ adalah frekuensi dari sumber bunyi ataupun frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi
ya. Nah, terus Bu, kok ada tanda plus minus di sini ya? Nah, karena kita tahu yang namanya kecepatan itu merupakan besaran vektor ya. Kalau besaran vektor otomatis harus punya arah. Nah, arahnya itu ada yang menjauh sama mendekat, ditandai dengan adanya positif dan negatif ya. Nah, makanya di sini ada positif dan negatif. Oke, sebelum lupa, kenapa Bu di sini tidak ada indeks? Nah, kalau tidak ada indeks di sini, kalau cuma V aja di sini adalah cepat rambat gelombang bunyi di udara ya. Biasanya itu nilainya 340 meter per second. Kalau tidak diketahui itu V itu adalah 340 meter per second ya. Kalau misalnya ada nulis 360 juga tergantung dari soal ya, tapi idealnya itu 340 ya, biasanya 340 sampai dengan 360 meter per second untuk cepat rambat gelombang bunyi di udara ya. Tapi kalau tidak diketahui gunakanlah 340 meter per second. Nah, kemudian untuk positif dan negatifnya gimana, Bu? Nah, di sini sebenarnya sudah ada syaratnya ya. Ketika sumber bunyi itu menjauh ya, menjauh dari siapa? Ya, menjauh dari pengamat atau pendengar, nilainya itu adalah positif ya. Kemudian kalau Vs itu negatif atau kecepatan sumber itu negatif jika apa? Jika sumber bunyi itu mendekat ataupun mendekati pengamat ataupun pendengar gitu ya. Kemudian kalau VP-nya positif, kecepatan dari pengamatnya itu positif atau pendengarnya positif itu jika pengamat atau pendengarnya itu mendekat ya. Nah, kalau yang VP-nya negatif itu jika pengamat atau pendengar itu menjauh ya. Nah, kalau mau dibuat gambarnya ya biar tidak bingung itu nah, seperti ini. Nah, di sini sudah saya buat ya. Misalnya ini sumber bunyi, kemudian ini pendengar ya. Bisa kita lihat di sini tanda panahnya, tolong diperhatikan ya. Kita mulai dari sumber bunyi dulu. Ketika sumber bunyinya itu menjauhi pendengar, ini kan pendengar di sebelah kanannya nih. Kalau sumber bunyinya bergerak ke kiri, otomatis dia menjauhi kan ya. Berarti sumber bunyinya menjauhi pendengar atau pengamat. Berarti nilainya positif ya. Kemudian kalau sumber bunyinya itu mendekati pendengar atau sumber bunyinya itu mendekati pengamat, berarti nilainya apa? Negatif ya. Nah, kemudian lagi kita lihat dari pendengarnya atau pengamatnya ya. Ketika pendengar atau pengamatnya itu bergerak mendekati, ini sumbernya sebelah kiri kan, kalau dia bergerak ke kiri nih, berarti dia mendekati sumber kan ya. Nilainya apa? Positif ya. Beda lagi kalau pendengarnya menjauhi sumber, nilainya apa di sini? Negatif ya. Jadi saya rasa ini lebih mempermudah kalian ya ketika kalian akan menyelesaikan soal gitu ya. Ditimbang kalau menghafal mungkin agak sedikit susah untuk positif negatifnya, tapi kalau dilihat dari gambar seperti ini saya rasa lebih mudah mengingatnya ya. Untuk nilai sumber bunyi positif, kemudian pendengar positif, begitu juga kalau pendengar itu negatif, kemudian sumber bunyi negatif itu syaratnya seperti apa ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat ada video ya. Oke, bisa dilihat di situ ya. Di sini seperti ada mobil pemadam kebakaran ya. Kemudian di sini ada pengamat A, kemudian ada pengamat B ya. Bisa kita lihat tadi ya, tadi mobil pemadam kebakarannya ini bergerak ke si B. Terus kamu lihat di sini ada perubahan dari panjang gelombangnya nih, ya. Nah, kamu lihat ya, yang ke B ini semakin rapat, yang ke A ini semakin renggang, betul nggak? Nah, ketika mobil pemadam kebakarannya ini bergerak ke B ya, otomatis nanti ini akan semakin rapat, kemudian frekuensi yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Kenapa? Karena ketika sumber bunyinya ini mendekati pengamat atau semakin mendekati pendengar, otomatis suara yang dihasilkan juga akan semakin kuat ya, sehingga frekuensinya akan semakin besar atau semakin lebih tinggi ya. Nah, begitu pula dengan si A nih, dia juga pengamat nih ya, tapi karena mobilnya menjauhi si A, otomatis di sini bisa dilihat gambarnya ini semakin merenggang gitu ya, semakin jauh jaraknya nih, otomatis frekuensinya juga akan semakin kecil, sehingga suara yang didengar oleh si A ini akan semakin kecil seperti itu ya. Jadi
inilah yang disebut dengan efek Doppler. Jadi efek Doppler itu apa sih? Saya ulangi lagi. Efek Doppler itu adalah lebih ke perubahan frekuensi yang didengar oleh pengamat ya akibat adanya gerak relatif ya, gerak relatif sumber bunyi dan pengamat itu sendiri ya. Nah, kapan frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi dan frekuensi yang didengarkan pengamat itu sama? Nah, ketika kapan? Ketika mereka sama-sama diam. Ya, tapi kalau mereka bergerak, otomatis ada geraknya kan? Nah, kalau ada gerak berarti ada kecepatannya, berarti frekuensi yang didengar ya, frekuensi yang didengar oleh pengamat itu akan berubah-ubah ya, tergantung dari kecepatan dan jaraknya ya antara pengamat dengan sumber itu sendiri. Oke, inilah penjelasan tentang efek Doppler ya. Jadi tolong diperhatikan untuk penentuan nilai ataupun penentuan tanda positif dan negatif di kecepatan menurut ataupun kecepatan pengamat atau pendengar ya, dan kecepatan dari sumber bunyi itu sendiri. Oke ya, sekarang kita masuk ke contoh soal dari efek Doppler ya. Jadi tadi kita udah mendengarkan informasi dan penjelasan tentang efek Doppler, begitu pula materinya ya. Sekarang yang akan kita pelajari itu adalah cara menyelesaikan soalnya ya terkait dengan efek Doppler ya. Jadi efek Doppler ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, contoh soal yang pertama bisa kita lihat di sini. Ada sebuah pesawat terbang mendekati sirine yang berfrekuensi 1000 Hz ya. Kemudian apabila pilot pesawat mendengar suara sirine dengan frekuensi 1100 dan cepat rambat bunyi di udara itu adalah 340, maka kecepatan pesawat tersebut adalah berapa meter per second. Nah, cara pertama yang harus dilakukan itu adalah melihat dulu siapa sumbernya dan siapa pengamat ataupun pendengarnya ya. Di sini sebuah pesawat terbang mendekati sirine. Berarti sirinenya itu adalah sumber bunyi ya. Kita tulis dulu sirine itu adalah sumber bunyi ya. Sumber bunyi. Kemudian sebuah pesawat terbang, kemudian ada apabila pilot pesawat terbang mendengar, berarti pilotnya itu adalah pendengar ya. Pilot adalah pendengar. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita tulis diketahuinya ya frekuensi si pendengar ataupun frekuensi dari sumber itu berapa ya. Sebuah pesawat terbang mendekati sirine yang berfrekuensi 1000 Hz. Berarti sirinenya itu frekuensinya 1000 Hz. Sirine itu adalah sumber bunyi, berarti S ya. Kita buat frekuensi dari sumber itu adalah 1000 Hz. Lalu, apabila pilot pesawat mendengar suara sirine dengan frekuensi 1100, jadi pilot tersebut mendengar suara sirine itu, tapi frekuensinya 1100. Berarti di sini frekuensi pendengar ya, itu adalah 1100 Hz. Lalu, cepat rambat bunyi di udara, V ya. V-nya itu adalah 340 meter per second. Kemudian, maka kecepatan pesawat tersebut adalah kecepatan pesawat. Di dalam pesawat tuh ada pilot kan? Ya, berarti kecepatan pesawat ini adalah kecepatan dari pengamatnya itu sendiri. Betul ya? Nah, oke. Sekarang sirinanya gimana posisinya nih? Nah, biasanya kalau kita tahu sirine di sini diam ya. Kalau diam berarti kita anggap bahwa frekuensi dari sirine itu adalah 1000 Hz dan kecepatan dari sirine atau kecepatan sumbernya itu adalah 0 atau dia diam. Ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau mau buat gambarnya boleh ataupun buat bagannya ya supaya tidak bingung yang mana menjauh, yang mana mendekat gitu ya. Di sini saya buat misalnya di sini adalah sirinenya ya, sirine ya. Kemudian di sini saya buat adalah pilotnya. Oke, ya. Saya tidak menggambar
pilotnya sebagai orang gitu ya, tapi anggaplah ini pilot, ini adalah sirine gitu ya. Nah, di sini bilangnya pesawat terbang mendekati sirine. Mendekati berarti pilotnya ini mendekati sirine ya, berarti arahnya ke sini gitu ya. Nah, ketika dia mendekati, otomatis berarti gimana nih? Ketika pendengar mendekati sumber bunyi, nilainya apa? Positif, betul ya? Nah, berarti untuk kecepatan dari pendengar itu adalah positif, ya. Nah, kemudian sirinenya tadi karena diam berarti dia kecepatan sirine itu adalah 0, ya. Oke. Terus apalagi? Udah itu aja lah ya. Karena dia kan cuman melihat kecepatannya ya untuk positif negatifnya ya. Ya udah langsung aja masukin ke rumusnya. Rumusnya itu adalah FP ya sama dengan velocity plus minus gitu ya, plus minus VP per velocity plus minus VS ya, kali dengan Fs. Oke. Nah, kita lihat di sini. Tadi VP-nya nih, karena dia mendekati sumber ya, berarti dia positif. Oke. Terus karena sumbernya diam, jadi ini enggak masalah ya. Kalau sumbernya diam ini kan 0 nih, berarti ini mau positif kan negatif kan enggak masalah ya. Kita ambil positif aja ya. Oke, dah tinggal masukin aja angkanya. FP-nya 1100 ya, 1100. Kemudian V-nya itu 340 ya, tambah. Kemudian VP-nya itu yang ditanyakan ya, VP per V-nya ini 340 ya, tambah VS-nya tadi sirinenya anggap diam ya, 0 kali frekuensi dari sumber bunyinya 1000. Nah, jangan sampai salah dalam perhitungan ya. Ini dikalikan ke sini ya. 1100 kali 340 ya, kali silang ya. Berarti 1100 kali 340 itu 374.000 ya. Sama dengan, nah ini kali pelangi ya. 340 kali 1000 terus 1000 kali VP ya. Berarti 340 1 2 3 tambah 1000 kali VP ya. Oke, saya pindahkan ke sini ya. Nah, berarti ini kurangin ke sini ya. 374 kurang 340 ya. Itu berarti 34.000. Sama dengan sisa 1000 VP. Oke, coret 0-nya 3, 0-nya 3 berarti VP sama dengan 34 meter per second. Oke, ada jawabannya ya, 34 meter per second. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah pertama penentuan ininya dulu, penentuan siapa sumber bunyi, siapa pendengarnya, ya. Kemudian tentukan ininya ya, arahnya ya, apakah pilot itu mendekati atau dia menjauhi, ya seperti itu. Baru kita bisa melihat nilai positif dan negatifnya. Oke, ini nomor 1. Kita lanjut nomor 2 ya. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, perlu diperhatikan nih, kilometer per jam ya. Sedangkan kita pelajari kalau kecepatan itu satuannya adalah meter per second. Berarti harus dirubah nanti nih. Ya, nanti saya ajarkan cara ngubahnya gimana ya. Oke, yang pertama kita baca dulu. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 36 di depan sepeda motor. Pada saat mobil tersebut membunyikan sirine dengan frekuensi sekian, pengemudi bergerak searah dengan mobil ambulans dengan kecepatan 54. Jika laju bunyi di udara adalah 340, pengemudi sepeda motor akan mendengar bunyi sirine dengan frekuensi berapa. Tentukan dulu siapa sumber, siapa pengamatnya ya. Mobil ambulans bunyikan sirine, berarti ambulansnya itu adalah sumber. Kita tulis dulu ambulans adalah sumber ya. Ambulans itu adalah sumber bunyi. Kemudian motornya ya, motornya itu adalah pengamat atau pendengar ya. Oke, baru kita tulis yang diketahui. Mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 36, berarti kecepatan sumber 36 km per jam. Nah, ubah ke meter per second. Kilometer ke meter, ya, berarti kali 1000 ya. 36 kali 1000
ya. Per jam ke second berapa? 3.600 ya. Ini meter per second. Oke, sama dengan 36.000 dibagi 3.600 berapa? Ini 3.600 coret, ini 3602 coret, sisa 10 ya. Berarti VS-nya adalah 10 meter per second. Oke. Terus, apalagi yang diketahui? Pada saat mobil ambulans membunyikan sirine dengan frekuensi, ya, ambulans bunyikan sirine, berarti frekuensi dari sumbernya itu adalah 1050 Hz. Terus, pengemudi sepeda motor bergerak searah dengan mobil ambulans dengan kecepatan 54, ya. Oke, berarti kita ini kan lagi ya. Kecepatan dari pengamat, ya, atau kecepatan dari motornya, VP-nya itu adalah 54 km per jam. Ubah ya, kilometer ke meter kali 1000 ya. Per jam ke second 3.600 ya, meter per second. Oke, berarti 54.000 bagi 3.600 itu 15 ya, 15 meter per second. Nah, kemudian kita lihat lagi. Jika laju bunyi di udara 340, berarti V-nya ya, V-nya aja itu 340. V itu adalah 340 meter per second. Nah, terus yang ditanya apa? Yang ditanya pengemudi sepeda motor akan mendengar bunyi sirine dengan frekuensi, ya, berarti frekuensi pengamat itu berapa? FP. Oke, sebentar. FP itu berapa yang ditanya? Oke, ya. Nah, baru kita lihat ininya, keterangannya ya. Oke, kalau mau kita gambarkan ya, ambulans ini bergerak di depan sepeda motor. Anggaplah ini ambulans ya. Ambulans. Ya, kemudian ini sepeda motor ya, ini motor. Oke. Oke, ya. Nah, terus dia bergerak di depan sepeda motor. Ini motornya di belakang, ini ambulannya di depan gitu ya. Pada saat mobil ambulans membunyikan sirine dengan frekuensi sekian, pengemudi bergerak searah dengan mobil ambulans dengan kecepatan 54 ya. Berarti kan gini, ambulansnya itu gerak ke sini ya, karena dia di depan motor kan, berarti kan dia geraknya ke sini nih. Ini ambulan, motornya geraknya ke sini, karena dia geraknya searah bilangnya nih. Betul ya arahnya ya? Oke. Nah, terus kita lihat nih, yang mana mendekati, yang mana menjauhi gitu ya. Ini kan sumber nih. Ini adalah pengamatnya. Berarti sumbernya nih menjauhi ya. VS. Kalau sumber menjauhi pengamat ya, sumber menjauhi pengamat atau sumber menjauhi pendengar ya. Lihat panahnya ke sini ya. Motornya di belakang dia menjauhi kan. Kalau menjauhi berarti nilainya apa? Positif. Ya enggak? Terus motornya mendekati kan? Mendekati. Kalau mendekati berarti apa? VP-nya positif juga. Betul ya? Nah, ya udah tinggal masukin aja ke persamaannya. Persamaannya apa? FP kan ya. FP sama dengan V plus minus gitu ya. VP ya. VP per V dengan VS ya. Kali dengan FS. Sama dengan ya. Oke. Yang ditanya tadi frekuensi pengamat, berarti FP ini ya, berarti langsung aja masukin V-nya 340 ya. Kemudian VP-nya positif kan? Nilainya tadi 15 ya. Kemudian per 340, VS-nya positif juga ya, tambah VS-nya tadi berapa? 10 ya. Dikali dengan FS. FS itu berapa tadi? Frekuensi sumber. Nih, 1050 ya. Kali 1050. Oke. Ya udah, tinggal kita hitung nilainya ya. Sama dengan 355
1/350 kali 1050. Oke, langsung hasil akhir ya. 1050 kali 355 bagi 350 itu adalah 1065 Hz. Oke, ya. Berarti frekuensi pengamatnya itu adalah sebesar 1065 Hz ya. 1065 Hz. Oke, ada jawabannya ya. Jadi saya ulangi kembali ya tentang efek Doppler itu ya, sebentar. Oke ya. Ini ada. Oke, jadi tentang efek Doppler itu lebih ke ini ya, lebih ke gaya gerak relatif ya, efek Doppler. Oke, efek Doppler ini ada perubahan frekuensi ya, perubahan frekuensi ya, karena adanya gerak relatif ya, gerak relatif sumber dan pengamat ya. Oke, nah untuk persamaannya itu FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS ya. Nah, dikali dengan Fs ya. Nah, kalau untuk positif negatifnya boleh saya gambarkan di sini ya. Misalnya ini sumber bunyi. Oke, ini sumber bunyi ya. Kemudian di sini saya buat ada pendengar atau pengamat ya. Pengamat atau pendengar sama aja ya. Oke, kita lihat ya. Kalau pengamat mendekati, kemudian pengamat menjauhi ya. Nah, kalau pengamat mendekati sumber nih, mendekati sumber, berarti nilainya adalah positif. Kalau pengamat menjauhi sumber, berarti dia negatif. Ya. Nah, beda kalau sumber bunyinya itu mendekati pengamat. Ya, itu nilainya negatif. Kalau sumber bunyi itu menjauhi pengamat, nilainya adalah positif. Nah, ini tolong diperhatikan kembali. Ya. Untuk menentukan positif dan negatif, tolong dibaca soalnya dengan baik. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Setelah ini ada kuis dan ada tugas, tolong dikerjakan dengan baik ya. Kiranya apa yang saya ajarkan ini dapat kalian pahami ya. Jika ada yang tidak paham, tolong segera menghubungi saya ya via chat di Teams boleh atau di YouTube juga boleh ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya ya. Tuhan berkati kita.